Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmunya, selalu menjaga protokol kesehatannya, dan tetap di rumah saja. Anak-anak, sudah tahu kan Ibu Rindang yang menggantikan Ibu Ernayati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu mahasiswi PLP di MAN 1 Kota Tasikmalaya ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi baru dan tentunya akan menjadi pengalaman baru bagi kita semua dalam mempelajari materi ini. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan pada kalian untuk mengisi absennya dan menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Maka untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba, kalian pernah membaca tidak teks yang berisikan humor atau sindiran? Itu teks apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks tersebut. Ada yang sudah tahu belum itu teks apa? Nah, sebelum kalian penasaran, hari ini Ibu akan memberikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dan indikator yang harus kalian capai pada hari ini. Maka simak baik-baik kompetensi dasar dan indikator berikut ini. Ini dia kompetensi dasarnya. Coba baca dan pahami. Lalu ada indikator yang harus kalian capai. Ada 5 indikator di sini. Coba kalian juga baca dan pahami. Setelah itu, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, bukan sulap, bukan sihir, koruptor, dan apa itu? Vonis hukum. Lalu ada gambar kedua dan gambar ketiga. Sudah paham? Paham kan? Kalian sudah mengamati ketiga gambar tadi. Maka di pikiran kalian atau di benak kalian akan muncul, itu sindiran, Bu. Itu humor. Lucu. Keadilan tidak ada. Sindiran. Ada yang nyogok buat sekolah. Lucu. Humor. Lucu. Koruptor, atau bahkan ada yang tidak mengerti dan tidak tahu. Nah, Ibu garis bawahi ya, dari apa yang telah ada di pikiran kalian dan di benak kalian. Ada humor dan lucu, juga ada sindiran. Nah, anak-anak coba teks apa yang berkaitan dengan adanya humor, lucu, sindiran? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah membaca sebelumnya teks tersebut apa? Hari ini kita akan belajar mengenai teks yang berkaitan dengan sindiran, humor, dan lucu. Coba, ada yang tahu tidak? Pasti di antara kalian ada yang sudah mengetahui ya, jikalau ada teks yang berisi humor, lalu kelucuan, lalu ada sindiran. Kalian sudah mengetahuinya ya. Kita hari ini akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut materi kita hari ini, maka simak berikut ini. Nah, belajar apa hari ini? Mengenai yang berkaitan dengan teks anekdot. Yang pertama yaitu ada pengertian teks anekdot. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Yang terakhir adalah fungsi teks anekdot.
Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian teks anekdot. Coba, ada yang sudah tahu belum pengertian dari teks anekdot itu? Kalau belum, maka simak dan pahami pengertian dari teks anekdot ini. Sudah dibaca dan dipahami, kita lanjut materi kedua. Nah, anak-anak, ini materi kedua mengenai ciri-ciri teks anekdot. Kalian harus membaca dan pahami. Ada 4 ciri-ciri teks anekdot di sini yang harus kalian ketahui. Jika sudah dipahami, maka kita langsung saja masuk pada materi yang ketiga, yaitu materi ketiga, yaitu tentang unsur-unsur teks anekdot. Ada apa saja sih Bu unsur-unsur teks anekdot tersebut? Ada 3, yaitu tokoh, alur, dan latar. Tokohnya bagaimana, alurnya bagaimana, dan latarnya bagaimana. Nah, yang keempat yaitu mengenai struktur teks anekdot. Di sini ada 5 struktur teks anekdot yang harus kalian pahami. Nah, abstraksi, orientasi, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk pada materi yang terakhir mengenai fungsi. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian, ciri-ciri, lalu struktur unsur, dan sekarang kalian harus mengetahui fungsi dari teks anekdot itu sendiri. Fungsi dari teks anekdot yang harus kalian ketahui ini dia, silahkan dibaca dan dipahami ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyimak materi yang berkaitan dengan teks anekdot, Ibu juga akan memberikan contoh teks anekdot agar kalian mengetahui sebelum kalian mengerjakan tugas individu ya. Ini contoh teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Ada unsur humor dan unsur sindiran. Ada lucunya juga ya. Setelah kalian tadi menyimak, lalu kalian juga membaca teks anekdot yang Ibu berikan, coba kalian juga kerjakan tugas individu. Jangan lupa ya anak-anak, dikumpulkan melalui e-learning sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semangat, dan kalian harus terus belajar serta memahami materi-materi yang telah Ibu sajikan ya, agar kalian senantiasa selalu pandai dalam menuntut ilmu. Maka dapat kita simpulkan bersama, hari ini kita belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, dan fungsi dari teks anekdot itu sendiri. Nah, anak-anak, ada 5 poin yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian selalu ingat, kalian selalu paham, dan kalian jika ada yang ingin ditanyakan, maka silakan tanyakan kepada Ibu ya. Sekian materi hari ini. Jangan lupa kalian harus selalu membaca materi yang telah kita pelajari hari ini. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya, dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.